Albert Schweitzer lahir di Alsace, wilayah kecil di antara Prancis dan Jerman, pada tahun 1875. Sejak muda, ia dikenal sebagai anak yang cerdas dan berbakat. Ia menjadi seorang teolog, filsuf, dan juga musisi berbakat yang sering memainkan organ di gereja. Hidupnya tampak mapan, dihormati, dan dipenuhi prestasi. Namun di tengah semua itu, Schweitzer mulai merasa gelisah. Ia menyadari bahwa hidupnya hanya berpusat pada dirinya sendiri. Suatu hari, saat membaca Injil, ia tertegun pada ayat di mana Yesus berkata bahwa siapa yang mau menjadi besar harus menjadi pelayan bagi semua. Kata-kata itu mengubah arah hidupnya. Di usia 30-an, ketika karirnya sedang gemilang, ia memutuskan meninggalkan kenyamanan Eropa dan belajar kedokteran. Tujuannya satu, melayani orang-orang yang terlupakan di Afrika. Setelah menyelesaikan studinya, Schweitzer mendirikan rumah sakit di Lambaréné, Gabon. Di tempat terpencil itu, ia melayani pasien dari berbagai suku, merawat mereka tanpa memandang ras, agama, atau status sosial. Ia menghadapi penyakit tropis, kekurangan obat, dan kondisi berat setiap hari, namun ia tidak menyerah. Ia percaya bahwa setiap nyawa berharga di mata Tuhan. Hidupnya menjadi teladan tentang kasih yang bekerja tanpa pamrih. Di saat banyak orang berlomba mencari nama, ia justru memilih jalan pengorbanan. Schweitzer menunjukkan bahwa kemuliaan sejati tidak datang dari kehormatan atau kekayaan, tetapi dari melayani dengan kasih dan kerendahan hati. Albert Schweitzer meninggalkan kehidupan nyaman untuk melayani orang-orang yang bahkan tidak ia kenal. Ia tidak melakukannya demi pujian, tetapi karena hatinya digerakkan oleh kasih. Di dunia yang sering mengukur keberhasilan dengan jabatan, uang, atau pengaruh, ia memilih jalan yang sepi, jalan pelayanan yang berakar pada kasih Kristus. Pelayan sejati tidak menunggu kesempatan besar untuk bertindak. Ia melayani di tempat yang dibutuhkan, dengan apa yang dimilikinya. Seperti Schweitzer yang menggunakan kemampuan medisnya untuk menolong orang lain, kita pun dipanggil untuk memakai talenta dan waktu kita bagi kebaikan sesama. Pelayanan tidak selalu berarti berdiri di depan banyak orang, tetapi bisa berupa tindakan sederhana yang menyalakan harapan di hati seseorang. Tuhan tidak memandang besar kecilnya pelayanan kita, melainkan ketulusan hati di baliknya. Kasih Kristus yang hidup di dalam kita seharusnya mendorong kita untuk melihat dunia dengan mata belas kasihan, bukan dengan penilaian atau keuntungan pribadi. Hidup yang dipersembahkan untuk melayani adalah hidup yang mencerminkan Kristus. Di tengah dunia yang semakin mementingkan diri sendiri, kasih yang bekerja dalam pelayanan menjadi terang yang menuntun banyak orang kembali kepada Tuhan. Karena itu, saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu, bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus pukul 15:58